Apa, ini, kekuatan, yang tidak pernah. Apa, dia menoleh, apa mereka? Gumamnya, bagus, Xiao Yu. Ternyata Xiao Yu menggunakan kemampuan penguatannya ke Sao Seng, kemari kau. Aku lebih kuat. 2 kali, aku akan mengacaukanmu. Teriaknya, zombie itu melangkah ke arahnya, zombie mutasi itu langsung memukul masih bisa dihindari, Sao Seng membalas memukul juga Bok. Kulitnya, kuat, dia tertinju di bagian perutnya Bang. Dan terhempas tapi dia masih bisa menahan tubuhnya biar tidak terhempas lebih jauh, Xiao Yu, aku akan membuat duplikasi, kau bisa menahannya. Ujar Qin Yu, duplikat teriak Qin Yu, kalian harus bisa menahannya. Qin Yu pun bunuh zombie yang krocot terlebih dahulu untuk mencari bahan evolusi, syukurlah ada bahan evolusi. Di sana ada lebih banyak juga. Kuharap ini bisa memungkinkanku untuk berkembang lebih jauh. Gumamnya, Qin Yu berjalan ke arah Xiao Yu yang sudah kelelahan. Qin Yu berkata Xiao Yu, bantu aku dan kuatkan ini. Tentu jawab Xiao Yu, makasih. Aku harus bisa menangganinya setelah ini. Qin Yu menggunakan KEMAPUANDUPLIKAT menjadi 4 bahan evolusi itu, kakak. Hah. Aku selesai, Sao Seng berkata sambil menoleh ke arah Xiao Yu. Apa? Di mana? Penguat dayanya menghilang. Kepalanya langsung digenggaman oleh zombie mutasi, kepalanya puncrot, Sao Feng. Teriak Qin Yu, Xiao Yu tertunduk lemas, brengsek ujar Qin Yu, dia pun menelan semua bahan evolusi, ahahaha jeritan kesakitan Qin Yu, terlihat Xiao Yu telah dikepung oleh para zombie. Qin Yu menggunakan SKILLINSINE atau pembakaran, boom. Muncul api putih yang meratakan para zombie. Qin Yu langsung melihat kondisi adiknya sambil memberikan bahan evolusi, Xiao Yu. Tetap bersamaku, ini, makan bahan evolusi ini. Kakak, tubuh Sao Seng diangkat dan dilempar, Xiao Yu menangis dia berkata kakak. Iota, ini salahku. Aku membiarkan Di Sao Feng mati. Qin Yu menentang omongan Xiao Yu, omong kosong. Kau telah melakukan yang terbaik, bahkan mempertaruhkan nyawamu, ini bukan salahmu, ujar Qin Yu sambil berjalan ke arah zombie mutasi itu. Dengar baik-baik Xiao Yu, vitalitas yang diperoleh dari memakan begitu banyak bahan evolusi sangat terbatas. Jangan gunakan penguatan padaku, cukup fokus untuk lindungi dirimu. Kata Qin Yu ke adiknya, dan untuk si Breng SEK ini. Biar admin yang urus Kendah, oke lanjut, zombie itu kebingungan, aku akan membunuh keparat ini karena membunuh calon kawan poten SIALKU. Zombie mutasi itu menjawab dengan cara meraung, mereka berdua telah berhadapan zombie ini bahkan bisa berpikir sendiri dan jatuh kembali. Sesuatu memberi tahuku bahwa ini akan menjadi rumit, Luo Tuo berkata sambil menggandeng dia. Bisakah dia mengalahkan monster besar itu sendirian? Xiao Yu sangat percaya dengan kakaknya, dia menjawab kakak pasti bisa mengalahkannya. Aku percaya padanya. Zombie mutasi mulai menyerang, dia datang. Ujar Qin Yu, zombie mutasi menyerang dengan cara melompat dan menghentakkan tangan ke arah Qin Yu, cepat sekali. Pikir Qin Yu, hal itu tidak perlu DIPUSING kan? Dan boom, tanah yang sebelumnya tempat berdirinya Qin Yu langsung remuk, mereka semua terkena efek serangan itu. Qin Yu ternyata masih bisa menghindar, dia berteriak hei. Hati-hati, jangan jatuh ke tanah atau kau akan menderita luka dalam dari gempa ini. Ternyata Qin Yu berada tepat di samping zombie mutasi itu. Zombie itu menggunakan pukulannya untuk menyerang tapi masih dengan mudah dihindari. Tembok di belakang Qin Yu auto hancur, apa-apaan. Dia bisa membuat lubang di dinding hanya dengan tekanan angin tinjunya. Zombie itu sudah beralih ke belakang Qin Yu. Zombie itu langsung ingin meremukkan KEPALO Qin Yi, tetap masih bisa dihindari walau serangan itu tidak terduga, seperti yang diharapkan. Zombie level 2. Mereka tidak mudah dikalahkan.
Zombie itu langsung memukul lagi dan berhasil mengenai Qin Yu walau senjatanya saja, tapi berhasil menghempaskan Qin Yu ke dinding bom. Ini sia-sia. Tanpa penguatan Xiao Yu, membabi buta sendirian terlalu berbahaya, aku harus memikirkan cara lain. Zombie mutasi itu menggepalalkan tangannya dan memukul bertubi-tubi bung. Bung, bung. Api putih pun muncul dari arah pertarungan mereka. Zombie mutasi itu meraung kesakitan. Qin Yu keluar dari api putih itu dan menyiapkan tombak yang sudah diselimuti api putih, tapi sayangnya tombak itu masih bisa ditangkap. Oh sial, ujar Qin Yu. Zombie itu menghempaskan tombak yang ada di tangan Qin Yu. Kepala Qin Yu berhasil ditangkap, dibanting ke tanah. Tiba-tiba Qin Yu muncul dari belakangnya mati. Teriak Qin Yu, Inci Nerate, tubuh zombie mutasi itu berlubang, dia juga manusia evolusi. Baru sadar Jir, tapi bagaimana dia jauh lebih kuat? Qin Yu mendapatkan bahan evolusi dari zombie mutasi level 2, Qin Yu melirik ke arah para zombie kroco, zombie itu pada lari ketakutan kayaknya, zombinya kabur. Tanya Lou tahu. Xiao Yu bertepuk tangan sambil berkata FIUH. Kakak kau sangat kuat, bahkan zombie pun takut padamu. Pria yang memerintah zombie ini memiliki level kecerdasan di atas rata-rata, kesadaran diri dan mengetahui kapan harus mundur, sifat yang tidak dapat dimanifestasikan oleh zombie biasa, sakit sekali. Pria besar itu telah memukulku, mereka semua melihat ke asal suara, bagaimana kau? Bukankah kau? Ternyata Sao Seng bangkit dari kematian. Sao Seng bertanya apa yang kau lihat. Kalian seperti melihat hantu saja, Johnny berkata kau. Aku melihat kepalamu dihancurkan jadi kepingan. Ya, aku mengingatnya dengan baik. Aku tahu kalau kepalaku hilang. Mungkinkah aku punya tubuh abadi? Tanya Sao Seng. Keabadian? Tidak masuk akal, kau kehilangan kepalamu. Bagaimana kau bisa mengingat semuanya? Ujar Doni. Sao Seng menjawab sambil bercanda hehe. Mungkin, aku adalah salah satu orang yang menggunakan bagian bawah tubuhnya untuk berpikir. Qin Yu ikut berbicara. Kau baiknya berhati-hati dengan itu, memiliki tubuh abadi bukan berarti kau tidak dapat mati. Jika menerima terlalu banyak kerusakan dalam waktu singkat, kau mungkin tidak bisa menghindarinya. Waktunya panen, kata Qin Yu. Qin Yu menggunakan kemampuan api putihnya. Kakak, kenara apimu putih? Tanya Xiao Yu. Qin Yu menjawab, ini hasil dari evolusi. Apiku sekarang putih. Itu sekarang memberiku api yang cukup kuat untuk secara instan mengubah musuhku menjadi abu. Mayat zombie telah menjadi abu menyisakan bahan evolusi. Wow. Ada banyak sekali kakak, dengan api putihmu. Kita tidak perlu membelah zombie lagi. Alangkah nyamannya, ujar Xiao Yu. Aku menyebut ini panen terhebat. Sedangkan di sisi tim Lou Tuo, tidak adil. Di sini kita menghancurkan abu kita, menerankan hidup kita sebagai taruhan hanya untuk bertahan hidup dan mereka bisa dengan mudah membakar musuh-musuh mereka dan mengambil materi evolusi seperti apel selama sesi panen. Mereka telah masuk ke tempat sebelumnya. Bahan evolusi itu telah diduplikat oleh Qin Yu, tipe mutasi. Keabadian. Ini tidaklah sesederhana itu, pikir Qin Yu. Qin Yu mengingat masa depan. Dalam kehidupanku sebelumnya, aku mendengar tentang musuh yang sangat kuat, Raja Zombie. Dia sangat kuat, bahkan 1000 orang pun tidak bisa mengalahkannya. Bagian terburuknya adalah dia memiliki keabadian. Ancaman Raja Zombie begitu dahsyat sehingga begitu banyak rumah perlindungan harus bergabung untuk menanganinya. Meskipun mereka mengalahkannya, harganya mahal. Ada terlalu banyak korban. Qin Yu terus bergumam ketika semua orang berpikir bahwa ancaman itu dihilangkan. Raja Zombie bangkit dari kematian hanya beberapa hari kemudian. Siapapun yang menentangnya dihancurkan. Qin Yu melihat ke Sao Seng. Dia bergumam, jika aku tidak turut campur dalam pertempuran, dia mungkin akan mati dan menjadi zombie itu sendiri. Atau lebih buruk, dia akan diserap oleh zombie lainnya.
Dan melahirkan Raja Zombie teritorial itu, Xiao Yu memandang wajah kakaknya. Dia berkata, "Kakak, kenapa kau menatap Shao Feng seperti itu? Mungkinkah?" Qin Yu menyela perkataan adiknya. "Hei, aku cuma memikirkan tentang kemampuannya." Xiao Yu ketawa melihat reaksi kakaknya. "Hahaha, aku ngerti, aku tahu." Qin Yu diam sambil menahan kekesalannya. Shao Sheng bertanya, "Hei, apa yang terjadi?" Qin Yu berjalan mendekatinya, sambil dia berkata, "Shao Feng, harus aku akui bahwa kemampuanmu adalah salah satu yang unik sebenarnya, tak usah diragukan lagi kau kuat. Bagaimana kalau bergabung dengan kami? Kau tahu bahwa kami mampu, mari kita bekerja bersama dan menjadi tim terkuat di dunia bencana ini." Shao Sheng terdiam sejenak terus dia berkata ke Qin Yu, "Yah, makasih. Tapi aku tidak bisa bergabung denganmu, kalian kuat, dan bergabung bersama adalah pilihan yang bijaksana, namun dunia berubah, aku mendap alfatekan kebebasan yang tidak kudapatkan sebelumnya, dan aku tidak ingin terikat dengan segalanya. Untuk sekarang aku ingin melanjutkan perjalananku, menjelajah dunia, bebas." "Oke, aku mengerti. Aku menghormati keputusanmu. Terima kasih atas pengertiannya," ujar Shao Sheng. Mereka berdua berjalan pergi meninggalkan Shao Sheng. Xiao Yu berkata, "Kakak, kau kurang beruntung. 2 undangan, 2 penolakan. Kurasa semuanya memandangmu rendah," ujarnya. "Cih, dasar gadis nakal. Bagaimana kau terlihat cantik, namun kata yang kau ucapkan seperti racun saja," ujar Qin Yu. Mereka berdua menemui kelompok Luo Tuo. Qin Yu berkata, "Di karung ini, aku telah memberikan 20 untuk Shao Feng. Lebih dari 30 yang tersisa di sini, kuserahkan padamu." Luo Tuo menjawab, "Bagaimana bisa aku menerima ini?" Qin Yu menjelaskan, "Aku sekarang manusia evolusi tingkat 2. Xiao Yu juga hampir mencapai tingkat 2. Setelah menerima ini, sekarang bahan evolusi ini lebih penting bagimu daripada kami." Luo Tuo tersenyum, "Jika begitu masalahnya aku akan menerima mereka. Sekali lagi terima kasih, kau memiliki jalanmu sendiri. Aku takkan menyusahkanmu untuk tinggal bersama kami. Jika takdir bersama kita, mari bertemu lagi di masa depan," kata Qin Yu. "Ahahaha," ujannya sudah berhenti. Ujar Xiao Yu. Qin Yu berkata, "Kita harus istirahat sebentar. Kita harus mengonsumsi bahan evolusi." Qin Yu memberikan bahan evolusi ke Xiao Yu. Qin Yu mulai menelannya. Seperti biasa Qin Yu merasakan sakit karena efek sampingnya, seperti yang diharapkan dari bahan evolusi tingkat 2. Dalam satu tembakan, kekuatanku didorong dari 20 kali menjadi 23 kali. Xiao Yu menelan bahan evolusi juga. Dia pura-pura sakitan. "Ahahaha, Qin Yu tertawa, sekarang kau terlalu berlebihan," ujarnya. "Hehe." Tiba-tiba Qin Yu merasakan sesuatu. Qin Yu berkata, "Sudah cukup dengan itu." Xiao Yu menjawab, "Tidak. Ini nyata. Aku telah naik selevel, faktanya aku juga mendapatkan keahlian baru." Qin Yu bertanya, "Oh, keahlian apa?" Qin Yu mengeluarkan darah dari jarinya. Dia berkata, "Aku menamakannya keberanian. Ini disebut darah Slavery." Qin Yu mengejek adiknya, "Apa itu? Kekanakan." Qin Yu kesal, "Apa kau bilang?" Xiao Yu mengarahkan darah itu ke Qin Yu. Darah itu terkena di dahi Qin Yu. "Apa itu?" "Sangat lemah sehingga hampir tidak ada kerusakan sama sekali," ujar Qin Yu. Xiao Yu berkata, "Akan kutunjukkan padamu apa yang ku bisa." "Apa ini?" tanya Qin Yu. Qin Yu menuruti semua yang disuruh Xiao Yu. Mau itu duduk seperti dogi, atau Lun bergoyang. Qin Yu menyuruh adiknya berhenti. "Cukup. Hentikan ini. Kau mempermalukanku." "Haha, bagaimana jika tidak?" "Hahaha, gadis ini akan melakukan apa yang dia suka," ujar Qin Yu. Qin Yu berusaha lepas dari kendali Xiao Yu. "Menurutmu aku tidak bisa menahan ini?" "Coba saja," tantang Xiao Yu. Dia menggunakan segel tangan mirip Naruto tuh. Qin Yu masih berusaha keras, tapi pada akhirnya Qin Yu menyerah. "Aku menyerah," ujar Qin Yu yang sudah terkapar kelelahan.
Xiao Yu menggunakan kemampuannya kepada zombie untuk mengalahkan zombie lainnya. Aku menang lagi. Bahan evolusi selanjutnya milikku, ujar Xiao Yu. Kau cuma beruntung. Lagi, ujar Qin Yu. Dia menyadari sesuatu, dan langsung menoleh ke sebuah tempat. Terlihat ada pintu dimensi. Apa itu? Tanya Xiao Yu. Terlihat ada beberapa orang yang keluar dari tempat itu. Orang yang paling depan berkata, sialan ini. Liu tua, tes ini berlebihan. Aku tahu itu, orang yang berkata sebelumnya. Dia melihat Qin Yu dan adiknya. Apa yang kau lihat? Enyahlah, ujarnya. Xiao Yu bertanya, kakak, bagaimana mereka muncul dari udara tipis itu seperti gerbang ke dimensi lain? Xiao Yu, ingat yang kukatakan tentang keretakan dimensi. Xiao Yu baru ingat, oh, saat kita menggunakan cincin ini. Semoga ini keberuntungan bagi kita, ujar Qin Yu. Kita kasih nama Asep. Dia berteriak kembali, hei. Apakah kamu tuli? Aku bilang, enyahlah. Hei, kenapa kau meneriaki kami? Apa kami melakukan hal yang salah? Tanya Xiao Yu. Si imut, rambut kuning ikut berbicara, pasti ada yang salah denganmu. Asep mendekati Xiao Yu. Hei si kecil, dengarkan aku dan takkan ada hal buruk yang terjadi padamu. Ujarnya. Qin Yu berkata, Asep, izinkan aku mengatakan hal yang sama padamu. Enyahlah. Aish, tidakkah kau tahu kami? Tanya Asep, terakhir kali. Enyahlah. Atau kau takkan bisa, kata-kata Qin Yu di sela Asep. Cobalah bro. Mari lihat jika kau bisa melempar pukulan. Asep langsung melayangkan pukulannya ke Qin Yu, tapi masih bisa ditahan oleh Qin Yu. Oh. Kelihatannya kau punya sedikit kemampuan, tapi... Tangan Asep diselimut aura ungu. Qin Yu bergumam, kemampuan tipe bencana. Keterampilan yang melemahkan. Asep tersenyum. Dia bertanya, bagaimana rasanya dilemahkan? Asep kaget, bagaimana kau tidak terpengaruh? Qin Yu menjawab dengan santai, terpengaruh, tapi ini kekuatanku setelah dilemahkan. Asep tidak percaya, mustahil. Bagaimana bisa kau masih punya kekuatan setelah dilemahkan? Qin Yu langsung membalikkan keadaan dengan cara membantingnya. Teman Asep berkata dari belakang, maaf. Kami cuma sekumpulan berandal yang tidak tahu yang lebih baik. Tolong ampuni nyawanya. Mengampuninya. Oke saja bagiku. Tapi aku akan menanyakan beberapa pertanyaan dan jika kau menjawabnya dengan jujur, aku akan membiarkan semua yang di sini hidup, ujar Qin Yu. Silahkan. Langsung saja, siapa kalian? Tanya Qin Yu. Liu Yan memperkenalkan diri, namaku Liu Yan. Dan mereka, sebelum selesai berbicara langsung dipotong oleh Qin Yu. Setelah dipikir lagi, aku tidak peduli. Liu Yan dan rekannya terdiam. Liu Yan berkata, kami adalah penjaga yang menjaga kota Sengjing. Apa yang kalian lakukan di dalam sana, tepatnya, apa yang terjadi? Perlu ku ingatkan, ketidakjujuran berharga mahal, ujar Qin Yu. Liu Yan menjelaskan itu. Di sana tempat misterius. Seperti dimensi alternatif, kami ke sana untuk melakukan beberapa tes kecil, tapi gagal, dan kami terlempar setelahnya. Hanya ada satu kesempatan, berhasil atau gagal. Jika kau gagal tesnya, kau tidak bisa mengulangnya. Qin Yu berpikir, aku paham itu berarti. Meski aku gagal dalam tes, tidak ada ancaman bagi kehidupan seseorang. Qin Yu berkata pada orang yang dia tahan, anggap kau beruntung punya seseorang seperti itu di sampingmu. Kau takkan seberuntung itu lain kali. Tidak semua pria yang kuat bisa dibujuk sepertiku. Dia pun ditendang Qin Yu. Qin Yu dan Xiao Yu menoleh ke belakang. Sambil Qin Yu bertanya, ada yang lainnya? Orang yang baru datang itu berkata, apa yang terjadi? Kenapa kau belum kembali? Kupikir kalian dibunuh zombie. Liu Yan berkata, Kapten Sun. Ada seorang yang ada di samping Kapten Sun yang menyapa saudara Qin Yu. Dia mendekati Qin Yu. Mimin lupa nih namanya siapa. Dia berkata, senang melihatmu. Aku tahu kalau seseorang sepertimu dapat bertahan di dunia apokalipse ini. Qin Yu menjawab, kelihatannya kau juga seperti itu. Kapten Sun melihat Asep yang sebelumnya dihajar Qin Yu.
Dia bertanya siapa yang melakukan ini. Ling Feng bertanya saudara Qin Yu, apa kau mematahkan bahu pria itu? Tanyanya, Qin Yu menjawab dia yang mulai. Jika bukan karena permohonan orang lain, aku pasti sudah membunuhnya.